wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa'lam annal jama'ata tahsulu bi sholatir rajuli fi baitihi ma'a zaujatihi wa ghairiha. Dan ketahuilah bahwasanya berjamaah itu bisa berhasil dengan sebab seseorang sholat di rumahnya bersama istrinya ataupun bersama yang lainnya. Ya Bapak, kalau kita pengen dapat fadilah sholat berjamaah itu bisa kita dapatkan walaupun kita sholatnya di rumah kita sendiri. Ya, kita dengan istri kita atau yang lainnya, dengan catatan apabila kita mau ke musola atau ke masjid udah ketinggalan. Ya, misalnya kita pulang dari mana-mana sampai di rumah udah jam 12:30, udah jam 1, zuhur udah ketinggalan kita kalau mau sholat jamaah di masjid atau di musola. Nah di situ kita masih hasil dapat pahala berjamaah kalau kita kerjakan di rumah. Contoh bersama dengan istri kita kah atau dengan ya orang lain yang bukan istri kita. Contoh sama anak-anak kita atau kebetulan ada teman di rumah kita ajak, lu udah sholat belum? Yuk kita jamaah. Nah bisa, itu hasil ya sholat jamaah, dapat juga 27 derajat. Jadi artinya kalau kita pengen dapat kebaikan-kebaikan itu gampang caranya. Ya kita lagi ngobrol-ngobrol sama teman misalnya, ya udah jam 1 belum pada sholat, tanya aja, ente udah sholat belum? Saya juga belum nih, yuk kita jamaah. Tuh dapat 27 derajat. Ya itu, jadi hasil ya seseorang itu ya sholat di rumahnya kah, ya bersama istrinya atau lainnya, ya dapat berjamaah. Artinya dapat 27 derajat. Lakinnaha fil masjidi afdalu. Akan tetapi sholat di masjid ya pasti lebih afdal. Usahakan kalau bisa di masjid, usahakan kalau bisa di musola. Makanya tadi saya bilang kalau kebetulan kita pulang sudah terlambat, ya di masjid dan musola udah selesai pelaksanaan sholat jamaah, nah itu bisa kita pakai tuh kaul yang tadi tuh, sah hasil sholat di rumah ya berjamaah. Apakah kita kerjakan bersama dengan anggota keluarga kita, minimal berdua, ada imam ada makmum. Nah itu udah cukup dapat fadilah sholat berjamaah. Wahai sukanal jam'u minal masajidi aksara fahu abdulu. Saat dimana ia berjamaah di masjid lebih banyak, maka itu lebih abdul. Jadi semakin banyak jamaahnya, semakin abdul itu pelaksanaan sholatnya. Ya, jadi kalau imam sama makmum 2 orang udah cukup, hasil sholat jamaahnya dapat 27. Namun semakin banyak jamaah, semakin afdal pelaksanaan sholat tersebut. Falau kana biqurbihi masjidun qalilul jam'i. Kalau seandainya di dekat rumah orang tadi ada masjid atau ada musola, tapi sedikit jamaahnya, wabil ba'idi, sementara masjid yang jauh ya itu kasirul jam'i, ya wabil ba'idi masjidun kasirul jam'i, sementara di tempat yang jauh dari rumahnya ada masjid, jamaahnya lebih banyak. Fal ba'idu afdalu, maka yang jauh itu lebih afdal. Illa fi halataini, kecuali ada 2 persoalan yang dikecualikan. Walaupun ya lebih sedikit tapi tetap pahalanya lebih afdal.
Jadi begini Bapak Saudara, misalnya kita punya rumah, ya di depan rumah kita ada ya masjid atau ada musola, jamaahnya sedikit. Kemudian ada yang di masjid atau di musola yang lebih jauh dari rumah kita, jamaahnya lebih banyak. Ya, nah itu mana yang lebih afdol? Ya, maka yang lebih afdol kita sholat berjamaah yang lebih jauh, yang memang jamaahnya lebih banyak. Tapi kaidah itu enggak semuanya berlaku, dikecualikan ada dua, begitu. Kaidah ini enggak semuanya berlaku kecuali ada dua hal. Ya, jadi di tempat yang dekat ya jamaahnya cuma sedikit. Di tempat yang jauh jamaahnya itu jumlahnya banyak. Ya, nah itu mana yang lebih afdol? Kita sholat yang lebih jauh dari ya tempat kita, karena kita ngambil yang lebih banyak jamaahnya. Karena yang lebih banyak jamaahnya itu lebih afdol. Kecuali ada dua. Nah begitu. Jadi ini kaidahnya nggak umum, dikecualikan ada dua. Nah dua ini coba lihat mana aja. Ahaduhuma, yang pertama, anta ta'attala jama'atul qaribi liuduli anhu, kosong jamaah yang dekat dengan sebab dia pindah ke tempat yang jauh sehingga yang dekat jadi kosong. Nah itu nggak boleh. Ya, jadi kita depan rumah kita ada masjid atau ada musola. Nah di tempat yang jauh ada masjid atau ada musola juga. Ya, jamaahnya banyakkan yang jauh. Nah itu kan mestinya kita ke tempat yang jauh lebih bagus, lebih afdol untuk mengejar target jamaah yang lebih banyak. Tapi kalau sebab kita tinggalkan ke tempat yang jauh, entar musola atau masjid yang ada dekat rumah kita jadi kosong. Yang mestinya 10 orang jadi tinggal 9 orang. Yang mestinya 20 orang karena 5 orang pergi yang ke jauh tinggal 15. Atau mungkin kosong sama sekali, tidak bisa dikerjakan sholat berjamaah. Maka yang dekat walaupun jumlah jamaahnya sedikit itu tetap lebih afdol. Jadi kita lebih bagus ya mengerjakan di tempat yang lebih dekat dari rumah kita, supaya ya tempat yang lebih dekat dari rumah kita itu ada sholat jamaah, takmir dengan sholat jamaah. Kalau gara-gara kita pindah ke tempat yang lain kemudian di situ jadi kosong, maka itu tidak boleh. Jadi kita tetap lebih bagus sholat jamaahnya yang ada atau yang lebih dekat dari posisi rumah kita. Gitu ya Bapak Saudara. Ya, jadi jangan kita cari yang jauh sementara yang dekat ntar jadi kosong. Jangan. Ya, kan yang dekat jamaahnya sedikitan, tidak apa-apa. Ya, karena kita ingin meramaikan yang lebih dekat. Nah, itu yang lebih dekat walaupun jamaahnya nggak banyak, tetap kita sholat di situ lebih afdol kebanding daripada kita nyari tempat jauh. Nah gara-gara kita ke tempat jauh, tempat yang dekat dari kita kosong ya atau sedikit ya. Jadi ini kaidahnya masih lebih bagus kita sholat di tempat yang lebih dekat dari rumah kita ya, walaupun posisi sholat yang dekat dengan rumah kita itu jamaahnya mungkin lebih sedikit kebanding daripada tempat yang lebih jauh dari rumah kita. Itu yang pertama ya. Sekarang yang kedua ada lagi asaniyatu, yang kedua ayyakuna imamul ba'idi mubtadi'an ya, adalah imam yang lebih jauh dari rumah kita itu ahli bid'ah ya. Ada tempat yang jauh ramai bener, sholat jamaahnya penuh terus di masjid, tapi ahli bid'ah semuanya ya, artinya nggak sesuai dengan aliran kita. Kita orang-orang sunni ya, orang ahli sunnah wal jamaah ya begitu, walaupun berjamaahnya kita nggak terlalu banyak, tapi di sana jauh ya banyak bener ya, itu ya jamaahnya banyak sekali penuh di masjid tersebut, tapi
alirannya beda dengan kita, tetap kita cari yang lebih dekat dari rumah kita, walaupun ya itu masjid atau mushola ya jamaahnya tidak terlalu banyak. Tetap sholat yang di tempat itu lebih bagus, lebih afdol ya kebanding daripada yang jauh banyak tapi dia termasuk mubtadi'ah, dia termasuk ahli bid'ah. Mana contohnya ahli bid'ah? Kal Mu'tazili, seperti orang-orang yang alirannya Mu'tazilah, wa ghairihi atau lainnya. Ya kan ada tuh yang model-model nggak sepaham sama kita, apakah itu namanya Wahabi kah, Salafi lah. Ya itu yang kadang-kadang mereka membid'ah-bid'ahkan apa yang kita kerjakan, padahal dia yang ahli bid'ah. Nah kita yang sunnah dibilang bid'ah. Nah itu lebih bagus kita jangan ikutin mereka, walaupun dia banyak tuh. Kadang-kadang mereka di masjidnya itu penuh, ya tapi kalau di masjid kita enggak penuh, tetap ya kita sholat di masjid kita walaupun tidak banyak. Ya jamaahnya lebih afdol. Ya begitu ya Bapak Saudara. Ya jadi enggak semuanya sholat yang jamaahnya lebih banyak ya lebih penuh itu lebih afdol. Tapi ada dua hal tadi. Ya kita punya yang dekat. Kalau kita pergi yang jauh nanti bisa mengosongkan tuh tempat yang dekat. Lebih bagus kita sholat berjamaah di tempat yang paling dekat sama kita supaya ramai. Tujuan kita meramaikan yang tempat yang lebih dekat, nggak usah jauh-jauh. Ini kadang-kadang ada orang di tempat-tempat yang jauh dia cari, sementara di tempatnya sendiri dikosongkan. Jangan. Saya sering bilang begini, nanti ente kalau ya meninggal dunia, sholat jenazahnya kira-kira di Istiqlal apa di sini? Nah begitu. Kadang-kadang ada orang sholat Jumat di Istiqlal, ya di Masjid Kuba, di mana-mana jauh-jauh. Ya, sementara di kampungnya sendiri nggak pernah diopenin masjidnya, di kampungnya sendiri nggak pernah diopenin musolanya. Padahal ketika nanti dia meninggal, disolatinnya mana? Di tempat yang dekat, betul nggak? Iya. Nah makanya perluin yang dekat, openin tuh masjid dan musola yang lebih dekat dari kita. Ya kita sholat jamaah di situ, kita sholat Jumat di situ, di tempat yang paling dekat dengan kita openin. Kenapa? Karena nanti kalau kita ada permasalahan kan yang paling dekat dulu yang openin kita. Nah seperti itu ya. Enggak yang jauh-jauh di Istiqlal, di Masjid Kuba atau ya di Masjid Al-Jabar di sana. Nah itu. Jadi pasti yang lebih dekat. Makanya kita ramaikan yang lebih dekat. Atau mungkin yang lebih jauh, jamaahnya banyak tapi beda alirannya, nggak sesuai dengan aliran kita. Nggak usah. Kita nggak usah ikut-ikutin ke sana. Ya kita tetap ya berada pada posisi yang sesuai dengan ya keyakinan kita. Jangan kita ikutin kepada orang-orang yang ahli bid'ah seperti kal Mu'tazili wa ghairihi, seperti orang-orang yang ahli Mu'tazilah ataupun lain daripada ahli Mu'tazilah. Wa kadza law kana Hanafiyan, begitu juga kalau seandainya imamnya itu bermazhabnya Hanafi, beda sama Syafi'i. Kita bermazhab Imam Syafi'i, sementara ada di tempat yang lain mazhabnya Hanafi. Nah tetap kita ikutin mazhab yang sesuai dengan kita, yaitu mazhab Imam Syafi'i. Li'annahu, karena yang ikut mazhab Hanafi la ya'taqidu, ya dia kadang-kadang ada yang punya keyakinan ya tidak meyakini wujub ba'dil arkani, kewajiban sebagian rukun-rukun. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam baca suratul Fatihah, kita kan mazhab Syafi'i ya itu menyatakan bismillah termasuk ayat daripada suratul Fatihah. Kalau seandainya nggak dibaca berarti kurang. Nah itu kita nggak sepaham dengan orang yang menyatakan Al-Fatihah itu bismillah bukan ayat. Nah itu artinya kita nggak sepaham. Nah pada saat seperti itu kita jangan ikut kepada mereka.
ya lebih bagus kita ikut sesuai dengan mazhab kita. Jangan kita mengikuti kepada yang berbeda keyakinannya, karena ya itu bisa fatal nanti. Ya, jadi itu tidak sah. Kalau mazhab Imam Syafi'i, jangankan Bismillahirrahmanirrahim ditinggal, satu huruf dalam bacaan Fatihah ada cacatnya, satu huruf saja Bapak Saudara, itu tetap tidak sah. Apalagi Bismillahirrahmanirrahim ditinggal nggak dibaca. Itu banyak berapa huruf Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita yakin ada imam bacanya Alhamdulillahirabbil alamin, kita yakin ini imam kagak baca Bismillahirrahmanirrahim, kagak sah kita ikut. Ya, tidak sah kita ikut kepada imam yang memang punya keyakinan Bismillahirrahmanirrahim itu bukan merupakan ayat daripada suratul Fatihah. Karena mazhab Imam Syafi'i menyatakan bahwa wa bismillah ayatun minha. Tuh, jadi Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan ayat daripada suratul Fatihah. Kalau orang baca Fatihah satu huruf saja ya ada cacatnya, itu udah tidak sah. Contoh, orang baca iyyaka na'budu pakai tasdid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mesti ada tasdidnya. Sekarang dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kurang tasdid, jadi masalah itu. Ya, jadi kalau ada imam yang model begitu dan kita yakin ini bukan saya yang dengar salah, bukan telinga saya yang kagak dengar atau kesalahan telinga saya, tapi berulang-ulang dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka. Nah kan kurang tasdid. Nah ini kita sudah tidak boleh lagi ngikut kepada imam yang begitu. Padahal kan gara-gara tasdid doang tuh Bapak Saudara, itu jadi masalah. Apalagi ya yang lebih banyak ya, Bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat yang terdiri dari beberapa huruf. Kalau ditinggalkan tidak dibaca dalam suratul Fatihahnya, ya otomatis menurut mazhab Imam Syafi'i tidak sah. Nah makanya kalau kita ngikut kepada imam yang bermazhab Imam Hanafi, ya itu tidak boleh. Kenapa? Karena dia tidak meyakini kewajiban sebagian daripada rukun-rukun yang diyakini oleh mazhab Imam Syafi'i. Wa kadzal Maliki, begitu juga yang bermazhab Imam Maliki, wa ghairuhu, dan lain daripada Imam Maliki. Wal fasiku kal mubtadi'i, orang yang fasik itu sama seperti orang yang ahli bid'ah. Wa asadul pusaki, dan yang termasuk orang yang paling fasik siapa? Qudatu zulmati warnisa, yaitu para ya hakim-hakim, pemimpin-pemimpin yang zalim dan ahli suap gitu. Makanya kalau penguasa yang memang kita lihat dia suka ya korupsi, ya nerima suap, jangan jadi imam ya. Sebab dengan sebab imamnya itu dia termasuk kita dipimpin oleh imam pusat, orang yang ahli fasik. Nah, seperti itu. Ya, jadi kita jangan ikut kepada imam-imam yang ahli fasik. Siapa diantaranya? Hakim yang zolim, yang suka menerima sogokan. Penguasa yang zolim, yang suka menerima suap. Nah kalau kita yakin ini ada pemimpin penguasa yang suka menerima suap, sogokan, jangan disuruh ke depan jadi imam. Ya. Nah seperti sebab dia ahli fasik namanya, nggak boleh. Ya, jadi kita nggak boleh menolong orang yang zolim. Ya, jadi orang zolim itu jangan dikasih kesempatan untuk jadi imam, sebab imamnya itu termasuk fasik namanya. Balqala Abu Ishaq radhiyallahu anhu, bahkan berkata Imam Abu Ishaq radhiyallahu anhu, innas salata munfaridan afdalu minas salati khalfal hanafi,
Sesungguhnya sholat sendiri itu lebih afdol daripada sholat di belakang mazhab Imam Hanafi. Itu menurut Abu Ishaq. Apalagi imamnya itu ahli fasik. Ya, makanya seorang imam itu bapak saudara dipilih yang terbaik. Ya, jadi di masyarakat nggak boleh sembarangan milih imam. Ya, jangan maju-maju aja. Imam itu pilihan daripada pilihan. Sehingga ketika kita udah memilih seseorang itu jadi imam, maka kita yakini imam itu memang yang terbaik di situ. Nah, seperti itu. Nah, makanya orang yang udah dikasih kepercayaan jadi imam, tolong jaga muruahnya dengan baik. Ya, muruahnya perlu dijaga benar. Jangan sampai subuh dia jadi imam, malamnya main gaplek. Ya, ini malam main gaplek, subuh jadi imam. Ngapain kita berimam kepada orang yang fasik, yang malam-malam main kartu mulu? Ya, nah begitu. Lebih bagus kita sholat munfarid, lebih bagus kebanding daripada kita sholat berjamaah. Kenapa? Karena imamnya orang yang fasik, yang zalim. Nah, seperti itu. Nah, makanya orang-orang yang udah dikasih kepercayaan jadi imam, tolong jaga muruahnya. Termasuk auratnya dijaga. Ya, itu kalau jalan pagi dengkulnya jangan kelihatan tuh. Ya, ini kadang-kadang bukan dengkul, pahanya kelihatan. Ya, pakai celana pendek, celana buntung olahraganya. Padahal dia sudah posisikan dan diberikan kepercayaan jadi imam. Tuh, jadi muruahnya nggak dijaga. Jadi orang yang jadi imam, orang yang jadi baca doa, orang yang jadi bilal, yang jadi muazzin, yang jadi khotib, itu bukan sekedar pinter doang Bapak Saudara. Ya, tetapi dilihat akhlaknya. Ya, kalau ada orang pintar akhlaknya nggak bagus, nah itu juga jangan dikasih jadi imam, karena akhlaknya nggak bagus. Ini bisa menimbulkan fasik namanya. Nah, orang yang fasik tidak boleh jadi imam karena disamakan dengan kal mubtadi', seperti orang yang ahli bid'ah. Bahkan menurut Abu Ishaq radhiyallahu an, kita sholat munfarid lebih bagus, lebih afdol kebanding daripada kita sholat berjamaah. Imamnya itu mazhabnya Imam Hanafi. Tuh, mazhab Imam Hanafi aja beda dengan kita mazhab Imam Syafi'i, masih nggak boleh. Apalagi orang yang fasik, orang yang ahli bid'ah. Ya, jadi jangan. Nah, seperti itu. Walau adrokal masbuku al imamah. Kalau seandainya makmum masbuk mendapatkan imam qabla ayusallima, sebelum imam salam, adroka fadilatal jamaati, maka makmum masbuk tersebut mendapatkan fadilah berjamaah ala sahihi, menurut kaul yang sahih, allazi qata'a bihil jumhur, yang sudah diputuskan oleh mayoritas ulama. Tuh, contoh, kita mau sholat jamaah di Musal Nur Ilyasa, pas kita masuk buka pintu, imamnya udah tasawuf akhir. Ya, imamnya udah tasawuf akhir. Biarin, jangan pulang lagi. Ya udah mau rapi, pulang lagi. Ya, atau dia nungguin lama, di akhir sholat sendiri, nggak usah. Ya, ikut langsung. Ya, takbiratul ihram, usolli, misalnya sholat zuhur, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman li ta'ala, Allahu akbar. Belum sempet dia mau tasahud ikut kepada imam, imam udah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu orang yang baru takbiratul ihram, kemudian posisinya udah di akhir, imam udah mau salam, tapi masih keburu dia, masih keburu takbiratul ihram, Allahu akbar, baru imam assalamualaikum warahmatullah. Itu udah
mendapatkan fadilah berjamaah. Ya gitu ya Bapak. Sudah mendapatkan fadilah berjamaah. Dapat ke 27 derajat? Dapat udah. Nah begitu. Tinggal dia nambahin dah 4 rakaat. Ya karena memang dia ya belum mendapatkan satu pun rakaat daripada imam tadi. Karena memang imam sudah posisinya tasyahud akhir. Tapi tetap ya makmum yang masbuk seperti itu mendapatkan ganjaran pahala sholat berjamaah. Itu namanya adroka fadilatal jamaah. Dia tetap mendapatkan fadilah berjamaah walaupun 1 rakaat pun dia tidak mendapatkannya. Makanya Bapak, Saudara, kita kalau datang dalam posisi makmum masbuk, imam lagi ngapain aja udah langsung ikutin. Imam lagi sujud, takbir aja, Allahu Akbar, langsung sujud. Ini kadang-kadang kita nggak nungguin pedi diri lagi. Ya jangan sayang-sayang, sebab itu ganjaran pahalanya udah beda. Ya imam lagi i'tidal, ya udah takbir, Allahu Akbar. Ya udah kita ikut i'tidal. Ya langsung kita ikut ke imam. Imam lagi duduk antara 2 sujud, udah kita takbir, Allahu Akbar. Langsung posisi kita duduk antara 2 sujud. Cuma jangan membaca takbir intikal dulu, karena memang posisi kita belum takbir intikal, takbiratul ihram doang. Allahu Akbar. Imam lagi duduk, langsung duduk. Ya, nanti kalau udah duduk kita sempurna, kemudian imam sujud takbir intikal baru Allahu Akbar, baru takbir intikal. Ya, jadi jangan Allahu Akbar. Posisi imam lagi sujud, langsung sujud. Tidak perlu baca takbir intikal. Begitu. Nanti kalau kita udah sujud, baru mau pindah ke tempat lain, baru pakai takbir intikal. Enggak usah kita nunggu sampai imam bangun kembali rakaat yang selanjutnya. Jadi ikutilah apa yang memang sedang dilaksanakan oleh imam, langsung takbiratul ihram. Seandainya itu rakaat yang terakhir, kan tetap kita kagak dapat rakaat, tapi fadilah berjamaah kita udah dapatkan. Nah, ini yang dimaksud adraka fadilatal jamaah, maka dia sudah mendapatkan fadilah berjamaah. Itu ya menurut kaul yang sahih yang diputuskan oleh jumhurul ulama, mayoritas ulama seperti itu pendapatnya. Berdasarkan hadis Nabi, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadis Rasulullah SAW, idza jaa ahadukumus salata, apabila datang salah seorang kamu melaksanakan sholat, wa nahnu sujudun, sementara kami lagi pada sujud. Tuh, ini kita nih lagi pada sujud, ada orang datang, ya kita lagi udah sujud, pas judu, maka kata Nabi, sujudlah kamu, wala ta'udduha syai'an, dan janganlah kamu menghitung sujud itu sesuatu. Ya, jadi artinya itu tetap ya dia laksanakan, ikutin imam lagi sujud, walaupun itu tidak masuk dalam hitungan. Ya, jadi dia tidak termasuk hitungan rakaat. Ya, tetapi insya Allah tetap dapat nilai ganjaran pahala. Ya, kita datang, ya imam lagi sujud di rakaat berapapun, imam lagi sujud, udah kita langsung takbiratul ihram. Habis takbiratul sebagai pemula, itu kita udah mulai sholat kita. Nah kemudian ngapain? Langsung kita ke posisi sujud, karena memang imam lagi sujud, walaupun sujud itu tidak masuk hitungan dalam rakaat tadi ya, karena memang kita belum dapat 1 rakaat. Nah nanti ketika imam bangun, ya rakaat yang selanjutnya baru kita dapat hitungan 1 rakaat. Jadi yang itu tidak masuk itu hitungan. Waman adraka ruku'a, siapa yang mendapatkan ruku, faqad adraka rakaat, maka sungguh dia sudah mendapatkan rakaat. Tapi Bapak Saudara, kata Nabi, kalau seandainya kita makmum masbuk datang pas imam lagi ruku, nah kita takbiratul ihram,
Allahu Akbar, kita langsung ruku. Nah kita masih dapat ruku, ada tumaknina, ruku sama-sama imam. Nah selesai kita ruku, sempat tumaknina bersama imam, imam baru sami Allahu liman hamidah. Nah kita ucapkan sami Allahu liman hamidah, berarti kita udah mendapatkan 1 rakaat. Walaupun tadi kita enggak sempat baca Fatihah, apalagi baca yang lain-lain. Baca Fatihah saja enggak sempat. Ya karena takbiratul ihram langsung ruku. Namun rukunya masih dapat bersama dengan imam dan ada tumakninahnya. Maka otomatis kata Nabi dia sudah mendapatkan 1 rakaat. Kalau kita datang sebagai makmum masbuk, kita takbiratul ihram Allahu Akbar, kita ruku, imam bangun dari ruku, berarti kita nggak mendapatkan ruku bersama-sama dengan imam, dan kita nggak bisa tumaknina dalam ruku bersama dengan imam, berarti kita tidak mendapatkan 1 rakaat. Tolong diingat-ingat tuh. Ya, ini banyak orang sholat Allahu Akbar, ruku, imam udah bangun, ya dianggap dia tetap dapat 1 rakaat. Itu udah kagak dapat Bapak Saudara, sudah tidak dapat 1 rakaat. Nanti ketika imam salam dia harus bangun nambahin 1 rakaat. Begitu ya. Jadi patokannya ruku plus tumakninah bersama dengan imam. Kalau dia enggak mendapatkan ruku plus tumakninah bersama imam, berarti dia tidak mendapatkan rakaat. Ya, jangan nyusul ya, begitu. Enggak boleh. Ya, kalau 1 rakaat kurang ya berarti kagak sah salat kita. Ya, ente tadi ruku kagak bareng sama imam. Ya, walaupun itu kan ya sebentar banget kita Allahu Akbar, imam sami Allahu liman hamidah. Ya, itu namanya udah kagak dapet. Ya, itu jangan sampai kita nyusul merasa kita sudah dapat 1 rakaat, padahal itu tidak mendapatkan rakaat. Nah ini yang kata Nabi, waman adraka ruku faqad adraka rakaah. Ya, siapa-siapa yang mendapatkan ruku bersama imam plus tumakninah bersama imam, maka dia mendapatkan 1 rakaat. Rawahu Abu Daud. Nah ini ya, hadis riwayat Imam Abu Daud bi isnadi dengan isnad lam yudhaifhu, yang dia tidak doibkan. Ya, jadi ini enggak doib hadisnya, sehingga bisa dijadikan dasar hukum. Ya kata Imam ya Abu Daud dalam kitabnya Sunan Abu Daud. Nah artinya istidrak, akan tetapi fihi di dalam isnad ada Yahya bin Abi Salman Al-Madani. Ya, dalam isnadnya itu ada nama yang bernama Yahya bin Abi Salman Al-Madani. Qala Al-Bukhari, berkata Imam Bukhari, innahu munkarul hadis, dikatakan ini termasuk hadis yang diingkari, kata Imam Bukhari. Lakin akan tetapi Zakar Ibnu Hibban, menyebutkan Imam Ibnu Hibban radhiyallahu anhu annahu siqatun, bahwasanya Yahya bin Abi Salman Al-Madani itu ada siqah, orang yang dapat dipercaya. Wa qala Al-Ghazali, dan berkata Imam Al-Ghazali, la tudrakul jama'atu, jamaah tidak bisa didapatkan illa bi idraki rakaatin, kecuali dengan mendapatkan 1 rakaat. Ini kalau Imam Al-Ghazali punya pendapat, kita tidak akan mendapatkan fadilah berjamaah kecuali minimal kita mendapatkan 1 rakaat. Nah, ini kata Imam Al-Ghazali. Jadi kalau seandainya kita datang makmum masbuk, ya imam udah tasyahud akhir, kalau menurut Imam Al-Ghazali kagak dapat kita ya fadilah berjamaah. Tapi kalau menurut ya yang sahih yang tadi sudah kita sebutkan, mayoritas jumhurul ulama, ya walaupun imam sudah tasyahud akhir, kita baru sampai datang, yang penting kita takbiratul ihram, posisi imam masih tasyahud akhir belum salam, itu sudah mendapatkan fadilah berjamaah. Jadi kita pakai yang itu. Nah ini sekedar info aja supaya kita tahu. Oh kalau pendapat Imam Al-Ghazali, kalau kita nggak mendapatkan 1 rakaat itu belum mendapatkan fadilah berjamaah.
berjamaah. La tudrakul jamaah, tidak didapatkan jamaah kecuali dengan ya dia mendapatkan 1 rakaat. Sama seperti sholat Jumat. Kalau sholat Jumat emang benar syaratnya 1 rakaat. Kalau kurang dari 1 rakaat kagak dapat. Yang kemarin kita contohin, ya misalnya kita sampai di masjid sholat Jumat, imam udah tasahud akhir, ya udah tasahud, ya Allahu Akbar, kita niat sholat Jumat, kita langsung sholat akhir, itu kita kagak dapat sholat Jumat. Imam salam, kita bangun nambah ini berapa rakaat? 4 rakaat, ya bukan 2 rakaat. Kenapa? Karena kita enggak mendapatkan ya 1 rakaat pun. Sebab syarat sholat Jumat harus ikut berjamaah, dan syaratnya berjamaahnya minimal 1 rakaat. Kalau belum mendapatkan 1 rakaat, namanya dia belum dapat sholat berjamaah. Itu kalau dalam sholat Jumat begitu. Ya ini Imam Al-Ghazali umum. Ya pokoknya sholat apa saja, kalau belum mendapatkan 1 rakaat, dia tidak masuk dalam dapat jamaah, sholat berjamaah. Qala berkata siapa, yaitu Imam Rafi'i fi Asni Raudah, dalam Asni Raudah, wa huwa syadzun dhaifun. Pendapat Imam Al-Ghazali itu termasuk syadz dan dhaif. Kata Imam Rafi'i, qultu, aku berkata, wa ma qala Al-Ghazali, dan apa yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali, jazama bihil Paurani, itu juga diputuskan oleh Imam Al-Paurani. Wa naqalahul Jaili, dan dinukil oleh Imam Al-Jaili anil Marawizati, daripada ulama-ulama Marawizah. Ya, Marawizah itu satu tempat, satu kota, ulama-ulama di tempat Marawizah namanya. Wa naqalahul Qadi Husain, dan telah dinukil oleh Imam Qadi Husain an amatil ashabi, daripada umumnya ashab Imam Syafi'i, illa annahu qala, kecuali bahwasanya dia bilang fi maudin akhara, di tempat yang lain. Walau dakhala jama'atun, kalau seandainya masuk jamaah, fawajadul imama, maka mereka mendapatkan imam fil qa'datil akhirati, sudah dalam posisi duduk yang terakhir. Fal mustahabu, maka yang disunahkan, ayak tadubihi, mereka jamaah harus ngikut kepada imam. Jadi kita nih baru datang rame-rame, imam sudah ya duduk yang terakhir, udah kita nih jamaah langsung aja sholat rame-rame, langsung ikut duduk, nggak usah kita bikin jamaah baru, jangan buat jamaah baru. Kenapa? Sebab itu masih ada pelaksanaan sholat berjamaah. Nah begitu. Jadi kita sampai imam dalam posisi duduk yang terakhir, padahal kita datang bukan sendirian rame-rame. Ya udah takbir, Allahu Akbar, langsung duduk. Ya, jangan kita membuat jamaah yang baru. Ya, jadi lebih bagus sunnahnya ayak tadubihi. Ya, ikutin udah apa yang sedang dikerjakan oleh imam. Li'anna hazihi fadilatun muhaqqaqatun, karena ini fadilah yang dinyatakan. Fala yatrukul iktida'a, maka janganlah mereka meninggalkan iktidak ya bihi, dengan imam. Fayusalluna, maka mereka jamaah ya sholat jamaatan saniyah, dan jamaah yang kedua. Tuh nggak boleh. Jadi namanya kita ya bikin jamaah dalam satu tempat dua, nggak boleh. Di sini ada jamaah, di situ bikin lagi jamaah, jangan. Ya, lebih bagus kita ikut. Kan Ustadz dia udah duduk terakhir, nggak apa-apa. Walaupun udah duduk terakhir, kita tetap dapat fadilah berjamaah, dapat 27 derajat udah. Jangan kita buat jamaah lagi, itu jamaatan saniyah, jamaah yang kedua. Begitu ya Bapak. Ya itu caranya begitu. Kecuali kalau udah selesai, kita masuk musola, udah assalamualaikum warahmatullah, ya udah selesai. Nah boleh dah kita bikin lagi, karena kita banyak jamaah baru masuk, pada datang banyak. Tapi kalau kita datang walaupun kita berjamaah, ada 10 orang kah, 20 orang kah, ya posisi imam sudah duduk terakhir, tetap kita langsung takbiratul ihram, ikut pada
perbuatan imam. Imam lagi duduk, langsung kita duduk. Jangan kita buat jamaah yang kedua. Ya, itu ya caranya, aturan mainnya seperti itu. Ya, jadi fal mustahabu ayat tadubihi li'anna hadhihi fadilatun muhaqqaqatun. Itu fadilah yang benar-benar sudah direalisasikan, dinyatakan. Fala yatrukul iktida'a bihi, maka mereka enggak boleh ninggalin ya ikut berjamaah. Ya payusalluna jama'atan saniyatan, kemudian dibuat jamaah lagi, ya salat jamaah yang kedua. Li'anha fadilatun mauhumah, itu namanya fadilahnya mauhumah, yang baru diasumsikan. Lebih bagus kita lihat fadilah yang muhaqqaqah dibanding daripada fadilah yang mauhumah. Itu alasannya begitu. Jadi yang pertama namanya fadilah ya muhaqqaqah, yang kedua fadilahnya namanya apa? Mauhumah, yang baru diasumsikan. Wallahu alam, dan Allah yang lebih tahu. Cukup kali Bapak Saudara, nanti baru walau adrokal masbuku al imama firruku. Nah, nanti bagaimana hukumnya kalau kita datang sementara imam lagi ruku. Nah, nanti bagaimana, apakah dia dapat rokat atau tidak, ya baru kita bahas. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik, falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.